Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas perhatian Anda sebelumnya. Di kesempatan hari ini, saya atau Bapak akan membuat tugas tutorial sekaligus tugas Anda yang ketiga, khususnya mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan. Adapun tugas yang saya berikan kepada Anda hari ini adalah kita akan menggunakan fungsi if pada Microsoft Excel, di mana tugas ini Bapak wajibkan untuk semua mahasiswa untuk mengikuti tutorial ini, sekaligus Anda lakukan kembali perekaman diri Anda sesuai dengan mekanisme yang Bapak tentukan. Untuk lebih singkatnya, langsung saja ke tutorial berikut ini. Tentu yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuka halaman baru daripada Microsoft Excel. Ya, seperti yang tampil di layar Anda. Selanjutnya, seperti biasa, silahkan ketikkan nomor, nama lengkap mahasiswa, kemudian stambuk, jenis kelamin, atau kita singkat saja J kelamin ya. Kelas, kemudian di atasnya ada nilai, ada tugas biasa, tugas mid, ada nilai final. Kemudian di berikutnya ada jumlah. Selanjutnya ada predikat. Kemudian setelah itu kita atur daripada proses penulisan ini atau pengetikan ini dengan cara yang Bapak sudah ajarkan kepada adik-adik semua. Ya, selanjutnya silakan kita posisikan ke tengah daripada tulisan yang telah kita ketikkan tadi. Ya, kita menggunakan pengaturan vertikal dengan menggunakan rata tengah atau center. Ya, selanjutnya pada tahapan selanjutnya Bapak maksud, silakan kita memasukkan nomor seperti biasa. Untuk tutorial pada kesempatan hari ini Bapak mencontohkan hanya 10 saja. Ya, ini Puspita misalnya. Ya, Ramlan misalnya ya. Ini hanya contoh saja. Silakan Anda ketikkan nama yang lain pada saat Anda membuat video tutorial ini. Kemudian ada Mirna Lesmana misalnya. Arif Budiman misalnya ya. Reski. Ya, siapa lagi? Misalnya Muhammad Jalil. Ya, Ulan misalnya ya.
Ya, selanjutnya kita akan mengisi daripada nomor sambung 21910180 misalnya. Ya, 21910181. Ya, ini hanya contoh saja, adik-adik semua atau bapak ibu silakan diikuti. Misalnya di nomor sambung sesuai yang ada di kelas Anda atau sesuai dengan identitas Anda yang sebenarnya. Kemudian misalnya kita mengisi Yani Puspita perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki ya. Mohon maaf ya, perempuan ya. Dan terakhir adalah laki-laki. Ya. Pertanyaan daripada tabel di atas adalah sebagai berikut. Dari tabel tersebut di atas, tentukan yang pertama nilai atau jumlah nilai masing-masing mahasiswa. Yang kedua, tentukan jumlah laki-laki. Ketiga, tentukan jumlah perempuan. Yang ketiga atau yang keempat, tentukan nilai maksimum. Dan yang kelima, tentukan nilai minimum. Keenam, tentukan nilai rata-rata. Dan yang terakhir, tentukan predikat. Predikat di sini apakah lulus yang bersangkutan atau tidak. Kalau sudah selesai untuk merapikan daripada tulisan ini, silakan misalnya kita memberikan border ya. Untuk tugas di sini atau untuk menentukan daripada nilai jumlah, Bapak akan menentukan berapa nilai tugas biasa, tugas mid, tugas final dan lain sebagainya. Ya, 74 misalnya, 73, 72, 71, 81, 80, 80, 85, 70, 77 misalnya, dan 75. Kemudian kita masuk di nilai final. Ya. Selanjutnya kita masuk ke nilai final 80 misalnya, 81, 80, 90,
92 misalnya, 90, 77, 67, 78, 79, 80, dan terakhir adalah 81. Dan penjumlahan ini atau nilai tugas biasa, tugas mid, dan tugas final silahkan diikuti, disamakan dengan nilai yang Bapak sudah tentukan, agar kemudian hasilnya sebentar nanti Bapak akan melihat daripada proses pembuatan tugas Anda. Yang pertama yang kita lakukan sesuai dengan pertanyaan yang pertama adalah kita menentukan daripada jumlah nilai masing-masing mahasiswa. Caranya adalah seperti biasa, dan perlu Bapak tekankan untuk menghitung di sini Bapak arahkan semua harus menggunakan rumus atau menggunakan sum. Ya, silakan Anda klik seperti ini. Ya, kemudian Anda balas kurung. Setelah itu kemudian Anda enter. Kemudian supaya rumusnya secara keseluruhan maka silakan ditarik seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan daripada predikat-nya di sini apakah dia lulus atau tidak. Caranya adalah kita menggunakan fungsi if. Ya. Kemudian buka kurung. Kita sorot daripada nilai yang ada di dalamnya. Kemudian kita ketikkan jika nilainya sama dengan 300, maka perlu Bapak ingatkan untuk pemisah di sini di Excel itu kita hanya menggunakan dua, apakah menggunakan koma atau titik koma. Itu silakan diperhatikan tergantung daripada di sini tertulis of logical test ada koma di situ. Kalau misalnya di laptop Anda tertulis titik koma, maka yang pemisah yang Anda gunakan adalah menggunakan titik koma. Dan di sini nampak jelas di layar Anda bahwa fungsi logikal yang kita gunakan di sini harus menggunakan koma. Ya. Kemudian kita balas dengan tanda petik, maka nilainya sama dengan A. Selanjutnya, jika buka kurung, kita sorot kembali di jumlah yang 301 lebih besar sama dengan 290, maka nilainya adalah B. Dan jika lebih besar jika nilainya lebih besar sama dengan 80, 280 maksudnya, maka nilainya sama dengan C. 280, maka nilainya sama dengan C. Dan selebihnya adalah D. Kemudian kita balas kurung. Ya, seperti itu. Ini hasilnya sudah keluar. Untuk menyamakan rumusnya silakan Anda tarik ke bawah. Ya. Ya, di sini nampak ada satu yang nilai B. Ya. Berarti untuk pertanyaan di yang pertama sudah terjawab. Selanjutnya kita akan menentukan daripada nilai jumlah laki-laki. Caranya adalah sama dengan count if fungsi yang ini ya. Kemudian kita sorot atau kita blok secara keseluruhan daripada laki-laki. Kemudian kembali Bapak ingatkan, karena kita di sini atau di Excel Bapak menggunakan koma, maka yang harus kita gunakan adalah koma. Kita kasih pemisah koma, kemudian kita berikan tanda petik, kemudian kita berikan tanda petik L, nanti kemudian kita balas tanda petik, kemudian kita enter. Iya. Maka di sini kelihatan jumlah laki-laki sama dengan 5. Sekarang kita menghitung daripada jumlah perempuan. Caranya sama, yakni sama dengan, kemudian kita ketikkan count if ya seperti ini.
kemudian kita blok lagi, lantas kemudian kita berikan koma, lantas kemudian kita ketikkan titik koma tanda petik, kita kasih lambangnya adalah P ya. Seperti ini, kemudian kita balas kurung, kemudian baru enter. Ternyata jumlahnya sama di perhitungan ini, nilainya sama. Selanjutnya untuk kita menentukan daripada nilai maksimal, caranya adalah max ya, buka kurung, kita blok ini daripada jumlah, kemudian kita tutup kurung baru enter ya. Ternyata nilai di penjumlahan ini yang paling tinggi adalah nilai 339. Sekarang untuk menghitung nilai min, caranya adalah buka kurung, kemudian kita blok lagi secara keseluruhan, kemudian lantas selanjutnya kita balas kurung, kemudian baru kita enter. Nilai yang paling terkecil adalah 293. Selanjutnya predikat tadi sudah ya. Iya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menghitung nilai rata-rata. Caranya adalah average sama dengan average. Kemudian kita blok secara keseluruhan ya. Kemudian kita enter seperti itu. Maka di proses ini yang terakhir adalah penentuan daripada predikat. Tadi predikat kita sudah lakukan, mohon diingat kalau perlu di rumus ini dihafalkan agar dalam proses ujian Anda nanti bisa diselesaikan dengan secara baik. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan pada kolom komentar nanti. Dan Bapak akhiri daripada tutorial hari ini. Selamat Anda bekerja dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.